Ada statement terkait kasus NM sama Reza Gladys. Oh ya. Nyebut nama apa NM doang? Boleh. Nama aja. Nama, bukan inisial. Iya. Oh ya, oke. Dimulai pakai apa? Yang untuk perkara yang untuk perkara yang terjadi di kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Itu memang bingung bahasanya. Memang banyak yang dirugikan ya dari pihak Nikita Mirzani sendiri dan mungkin dari pihak Reza Gladys sendiri. Cuma kita sebagai orang tua menilai bahwa ada suatu kejanggalan juga dari awal berjalannya persidangan, dari proses penegakan. Mungkin ada something, soalnya kan kita lihat bahwa pas sidang keberapa ya, kalau produknya dari Reza Gladys ini ambil dari luar nih, terus cuma ditempelin stiker doang. Adanya suatu ada apa nih yang mungkin masyarakat baru sadar, karena mungkin selama ini belum ada yang komplain, belum ada yang bikin laporan ke BPOM atau ke siapa soal produknya Reza Gladys, karena masyarakat juga belum masih awam juga tentang skincare. Sampai akhirnya di persidangan yang kemarin menunjukkan bahwa ya Reza Gladys cuma membeli dari luar dan stiker. Berarti harus ada apa? Dari bilang Badan POM harus lebih aware lagi ya. Harusnya produknya harus yang bisa memenuhi syarat. Harusnya diuji dulu. Dan kemarin Badan POM itu kan dipanggil untuk meneliti. Iya. Kalau emang nggak ada apa-apa, kalau emang produknya aman, harusnya adil. Tapi beliau udah statement bahwa beliau tuh nggak mau terseret terkait kasus ini. Tapi kalau emang produknya aman, harusnya datang aja ngasih kesaksian. Dan nggak usah takut ya kalau ketika itu tidak bermasalah. Kalau emang produknya Reza Gladys ini aman. Nah itu ada rumor juga kalau yang Badan POM Tukin kemarin tidak mau dimintai keterangan menjadi saksi karena disogok oleh Reza Gladys. Pendapatnya tentang hal itu sebagai orang awam seperti apa? Apakah hal itu mungkin bisa dilakukan oleh seorang Reza Gladys? Kalau untuk bisa atau enggaknya ya kita tahu sendirilah ini seperti apa. Tapi logika dasarnya bahwa kalau emang nggak ada apa-apa, kalau emang produknya aman, kalau emang netral, normal semuanya, nggak usah takut. Gitu sih. Mungkin gini ya. Mungkin belum karena adanya korban, jadi belum ada laporan secara langsung. Jadi makanya tidak dilanjutin gitu sama hukum ya. Jadi mungkin memang karena faktor itu juga sih, selama belum ada korban yang mengadu, jadi ya tidak dilanjuti. Dan kemudian soal Nikita Mirzani yang merasa dirugikan. Peranan beliau ini hampir kurang lebih 10 tahun kurang ya. 8 bulanan ya. 8 bulanan ya. Wajar-wajar aja gitu kalau misalnya pihak Nikita Mirzani menuntut balik banyak kerugian senilai 200 miliar. Ya namanya single parent, single fighter, seorang ibu yang memiliki anak ya merasa dirugikan itu wajar. Jadi kenapa dia menuntut Reza Gladys ya itu suatu hal yang normal menurut saya. Ya mungkin untuk para penegak keadilan ya objektif lah secara proses hukum dan penegakan keadilan objektif. Karena mungkin dalam proses ini udah memakan waktu yang sangat lama ya. Maka dari itu pihak dari Nikita Mirzani juga menuntut ganti rugi karena mungkin yang harusnya dia bisa menghasilkan uang bulan berapa untuk anak-anaknya, untuk biaya kehidupan yang lain gitu. Jadi berkala, tertunda gitu. Karena sidangnya juga nggak selesai kan. Betul. Sekarang masih berlanjut. Sidangnya sangat panjang ini. Betul. Nah sebagai orang wanita melihat apa seorang Nikita ketika sidang berdebat dengan JPU terus ketika itu juga dia nggak mau dipakai rompi tahanan dan tidak mau diborgol, melihat sebagai orang wanita apa yang dilakukan oleh seorang Nikita Mirzani, wajar nggak melakukan hal seperti itu karena masih mungkin merasa dijolimi dan tidak mendapatkan keadilan oleh JPU ataupun hakim itu sendiri. Kalau misalkan dari sisi seorang wanita, semua juga tahu ya kalau seorang Nikita Mirzani adalah seorang wanita yang kuat gitu loh, yang berani. Ya mungkin dia juga merasa dia hanya sebagai tahanan atau terdakwa kasus yang dianggapnya sebagai tuduhan.
yang memang dia menganggap ini tidak terbukti dan dia tidak merasa memeras. Tapi kenapa dia diperlakukan seperti terdakwa yang korupsi, seperti terdakwa yang membunuh, sedangkan dia memang tidak merasa melakukan hal yang membunuh korupsi seperti itu. Tapi kenapa dia diperlakukan sekasar itu? Menurut sisi saya sebagai seorang wanita, dia berhak membela dirinya agar diperlakukan dengan layak. Jadi diperlakukan dengan layak dan dihormati sebagai seorang wanita, karena dia juga bukan seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana yang kriminal ya, yang kriminal yang parah gitu. Gitu. Jadi dia memang mesti harus diperlakukan dengan hormat juga sih, dengan segala apapun kesalahannya gitu kan. Apalagi ada beberapa sikap JPU kayak kurang fair play aja. Iya. Di videoin secara dekat. Iya betul. Terus kayak diganggu. Dari situ kita bisa melihat bahwa ya mungkin ada kejanggalan, mungkin ada something kenapa bisa seperti ini. Kan orang jalannya sidang itu kan sakral ya, hal yang formal gitu, nggak bisa sampai seenaknya sidang. Jadi sebenarnya sebenarnya sidang segini ada apa ini terus masyarakat kebanyakan. Karena dari kasus sidang yang di kita ini juga ada banyak sekali orang yang mengambil keuntungan. Iya betul. Ya, baik dalam keuntungan memvideokan untuk di acara TikTok, ya kan, di TikTok supaya dapat live segala macam, terus dengan hal-hal yang lain juga yang barang-barang keuntungan seperti itu. Mungkin di situ nih kita juga marah juga gitu terhadap golongan orang-orang yang mengambil keuntungan dari masalah pribadi. Dan di sisi lain juga ada menarik ketika sidang Nikita yang minggu yang lalu juga melakukan semacam joget velocity yang mungkin karena untuk menghibur dirinya karena tidak mendapatkan rasa keadilan dalam hukum. Dan ketika sidang juga dia juga menggunakan baju-baju yang modis layaknya sebagai seorang selebritis yang kita ketahui. Melihat apa yang dilakukan oleh Nikita sejauh itu, apakah itu sebagai cara untuk menyembunyikan perasaan kesedihan atau apa menurut kalian berdua? Pastilah kalau misalkan ada di posisi ini kita juga pasti kan dia butuh untuk menghibur dirinya, ya, terus dia bentuk sebagai ekspresi dia kalau dia itu baik-baik aja, dan mungkin dia juga ingin menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa dia diperlakukan dengan baik dan tidak seburuk itu. Jadi dia berusaha mengelola dan mengontrol bentuk emosi dia seperti itu. Jadi tidak terlihat bahwa semenderita di dalam tahanan, jadi dia benar-benar tidak menunjukkan itu. Itu baik sih. Nah ini kan ancamannya kalau tidak salah 5 tahun ke atas ya, terkait ada juga ancaman pemerasan itu. Sebagai seorang wanita ini juga nggak melihatnya seperti apa, kasihan juga nggak ketika nanti misalnya dia akan dipenjara selama 5 tahun tidak nanti bisa ketemu dengan anaknya, seperti apa melihatnya? Ya kasihan dulu sih, apalagi dia single parent ya, mengurus 3 orang anak. Ya pasti kasihan sih dari sisi wanita yang dia juga kan dia menghidupi semuanya, ya kan, dia nggak ada suami, jadi ya kasihan, mungkin harus ada pertimbangan juga sih dari hakim. Terakhir mungkin apa edukasi atau pelajaran yang bisa dipetik dari kasus Nikita Mirzani dengan Reza Gladys sebagai masyarakat, apa yang bisa ditelaah dan dipelajari dari kasus itu? Lebih ke untuk Nikita Mirzani lebih berhati-hati aja dalam berstatement, berbicara bermain media sosial, karena ada pepatah yang mengatakan mulutmu harimau. Mungkin harimau ini sekarang lagi merekam dia nih, jadi supaya dia lebih berhati-hati juga dalam berbicara dan bermain media sosial. Jadi pelajaran juga buat masyarakat banyak, kalau mau menggunakan produk atau membeli sesuatu itu harus dipelajari dulu lah, kita lihat dulu kandungannya, kita harus tahu dulu ini dari mana, benar atau enggak kan. Kita nggak tahu ya kandungan yang terkandung dalam produk tersebut itu seperti apa. Mungkin itu sih. Mungkin lebih berhati-hati dalam percaya sama teman, sama partner bisnis, karena kadang sesuatu yang kita anggap itu biasa ternyata itu menjebak. Kadang kita nggak tahu kalau kita sedang dijebak sama orang kan. Dan itu dijadikan sebagai alat untuk menyerang, menjatuhkan kita. Siap. Sip.